Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Ramadhani Nanditama. Saya dari kelas 1B, Prodi Teknik Komputer. Dan di sini saya akan menjelaskan esai saya yang berjudul Privasi Data dan Privasi di Internet. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, kita itu harus tahu dulu apa itu internet dan privasi. Yang pertama, apa itu internet? Internet adalah sebuah jaringan komputer yang luas yang dapat menghubungkan komputer yang ada di seluruh dunia untuk kebutuhan bisnis maupun kebutuhan individual. Nah, internet ini terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain ada World Wide Web, ada FTP atau File Transfer Protocol, ada email, dan lain-lain. Nah, internet ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi antara satu komputer dan komputer yang lainnya. Nah, di sini ada penggunaan internet di Indonesia. Sebenarnya penggunaan internet di Indonesia itu sudah terbagi secara merata dari Sabang sampai Merauke. Nah, maka dari itu di sini ada penggunaan aktif media sosial yang hampir setengahnya jumlah total penduduk di Indonesia dengan 56% dengan total juta jiwa 1.150 juta jiwa. Nah, di sini ada pengguna aktif media sosial yang mobile, yang berarti pengguna aktif media sosial yang ada di handphone, yang ada di smartphone kita. Nah, total jumlah jiwanya ada 142,8 juta jiwa, atau dalam persentasenya 53%. Nah, di sebelahnya ada tingkat pengguna internet di Indonesia. Nah, di gambar ini dijelaskan bahwa penggunaan internet terbanyak di Indonesia yaitu berada di Pulau Jawa dengan total 95 juta jiwa. Nah, selanjutnya, apa itu privasi? Privasi, menurut Hartono, beliau mengungkapkan bahwa privasi adalah hak khusus untuk mendapatkan kebebasan, particular right of freedom, dan tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikendaki oleh seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu. Nah, privasi ini dilindungi dalam Undang-Undang Teknologi Informasi ayat 19 yang menyatakan bahwa privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya. Nah, apa sih hubungan internet dan privasi? Hubungan privasi kita dengan dunia internet telah mengalami banyak perubahan karena internet itu tetap berkembang ya, khususnya teknologi informasi yang menjadi tempat data-data pribadi kita. Privasi merupakan hal yang harus dikorbankan oleh user untuk mendapatkan konten-konten tertentu yang ada di internet, untuk mendapatkan layanan serta akses yang mudah. Nah, maka dari itulah privasi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan ketika kita menjelajah di internet. Nah, di sini ada Ruby Alamsyah, CEO Digital Forensik Indonesia. Dia mengeluarkan statement bahwa sebanyak 13 juta data pribadi pengguna internet yang aktif di Indonesia, termasuk nama, alamat, nomor telepon, kata sandi, bahkan data-data dari bank yang menjadi tempat menyimpan uang mereka, telah dijual seharga 20 juta rupiah ke beberapa pihak tidak bertanggung jawab. Nah, maka di situ kita harus waspada apa yang kita submit ke internet, apa yang kita cari di internet. Nah, yang kedua, hal-hal apa aja yang mengancam privasi kita di internet? Ada dua hal yang dapat mengancam privasi kita di internet. Pertama, ada jejak digital kita ketika kita menjelajah di internet. Dan yang kedua, ada penggunaan IP publik. Yang pertama, jejak digital. Apa sih jejak digital? Ketika kita sedang menjelajah di internet, secara langsung kita meninggalkan data berupa jejak digital kita, yang bisa berupa cookies atau cookies. Cookies itu menyimpan data-data kita, contohnya preferensi kita ketika di website tertentu atau data-data yang akan diberikan ke iklan. Hal ini sangat berbahaya jika seseorang mengetahui privasi kita ketika di dunia offline, maka tidak akan menutup kemungkinan bahwa orang tersebut akan melakukan kejahatan terhadap kita. Maka dari itu, ada satu hal lagi yang dapat mengancam privasi kita di internet, yaitu IP publik.
Nah, apa sih bahayanya API publik? Kan kita itu sudah sering menggunakan API publik. Nah, memang risiko menggunakan API publik memang sama dengan keuntungannya, yaitu memungkinkan siapa saja dan di mana saja untuk tetap terhubung ke perangkat kita langsung dari internet. Dan ini juga termasuk penjahat cyber. Ada istilah ketika kita terhubung ke internet, internet juga terhubung ke kita. Dengan begitu, eksploitasi data menjadi rentan. Dan penjahat cyber bisa saja mencuri data kita dengan mudah. Dan data tersebut bisa saja dijual untuk digunakan hal-hal yang tidak baik. Nah, bagaimana sih solusinya untuk menjaga privasi kita? Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan VPN. Apa sih VPN? VPN itu adalah Virtual Private Network. Atau VPN itu adalah sebuah layanan yang memberikan pengguna atau user privasi online dengan membuat private network dari koneksi internet publik. Nah, jadi si VPN itu menutup IP publik kita dan memberikan private network dari yang lain. Nah, VPN ini menutup alamat IP yang nantinya akan memungkinkan lebih sulit untuk melacaknya apa yang kita lakukan secara online. Nah, selanjutnya, selain VPN juga kita bisa menjaga apa aja yang kita di-share di internet. Jangan terlalu banyak berbagi data pribadi ke dunia internet. Kita harus tahu batasan mana yang bisa di-share ke media sosial dan mana yang tidak. Karena media sosial juga merupakan tempat perkumpulan orang-orang jahat cyber untuk mengintai seseorang dan mengumpulkan informasi pribadi secara lengkap. Nah, platform media sosial seperti Facebook dan Twitter baru-baru ini mengklaim bahwa mereka juga terkena serangan hack. Nah, apa sih kesimpulan yang bisa diambil dari esai ini? Nah, kesimpulannya adalah internet merupakan tempat yang berbahaya dan tidak menjamin bahwa data pribadi dan privasi kita akan terlindungi. Maka dari itu, kita sebagai user haruslah waspada dengan apa yang terjadi di internet, jangan sampai data sensitif dan data pribadi kita tercuri dan kita tidak mengetahuinya. Karena menjaga privasi masing-masing merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Mungkin segitu saja dari presentasi esai yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.